Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiarni, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar, NIDN 0930087503, terangkat tahun 2013, dipercayakan mengampu mata kuliah akuntansi biaya 1. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini di jam ini dan kedepannya akan kita selalu bertemu di waktu yang sama. Ibu akan mengampu mata kuliah akuntansi biaya 1 di kelas ini. Nah, sebagai pertemuan pertama, tentunya Ibu akan memperlihatkan dulu RPS yang akan kita bahas selama 1 semester. Nah, di sini kita bisa lihat berapa kali pertemuan nanti ke depannya. Ada sekitar 14 kali pertemuan dan 16 kali pertemuan dengan final dan mid-nya atau mid dan finalnya. 16 kali pertemuan ini akan membahas sekitar 9 topik. Akan membahas sekitar 9 topik. Yang pertama itu terkait dengan ruang lingkup biaya, kemudian konsep dan sistem informasi biaya, kemudian perilaku biaya, pengendalian bahan baku, pengendalian tenaga kerja, BOP departementalisasi, job order costing, dan proses costing. Nah, adapun referensi buku yang kita pakai itu tentu dari William Carter dengan edisi terbaru, ada Hong Reng dengan edisi terbaru, ada Armanto Wicaksono, Bastian Bustami, dan Wiratna Sujarwini. Nah, untuk masuk di atau mempelajari akuntansi biaya 1 ini tentu ada prasyarat mata kuliah, yaitu lulus pengantar akuntansi 1 dan pengantar akuntansi 2. Nah, sebelum kita lanjut membahas tentang RPS, Ibu mau tanya dulu. Tadi RPS-nya kelihatan kan? Tidak ada, Bu. Tidak ada kelihatan, Mbak? Tidak. Oh iya, Ibu ulang dulu. Kalau tidak kelihatan berarti Ibu ulang karena harus diperlihatkan. Ya, ini Ibu tampilkan kembali RPS-nya. Ya, Bu. Ya, sudah kelihatan toh? Tadi itu Ya, Bu. Di mata kuliah akuntansi biaya ini akan membahas 9 topik seperti tadi yang Ibu katakan, dan RPS ini akan Ibu bagi nanti di classroom. Ibu akan bagi di classroom, insya Allah. Tadi Ibu sudah bilang referensinya ada 6. Kemudian untuk mengikuti mata kuliah akuntansi biaya ini harus lulus pengantar akuntansi 1 dan pengantar akuntansi 2. Nah, sebelum kita lanjut untuk membahas terkait nanti apa yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya, karena ini adalah pertemuan pertama, Ibu mau tanya-tanya dulu terkait dengan pengantar akuntansi 1-nya. Oke. Di pengantar akuntansi 1.
Ibu mau bertanya, apa itu akuntansi? Ada yang bisa jawab? Sebutkan nama, karena kita belum saling kenal. Ibu tahu belum absen satu persatu. Jadi yang menjawab sebut nama. Silakan. Saya Bu. Ya, silakan. Apa itu akuntansi? Baik, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian akuntansi, di mana akuntansi dapat diartikan sebagai proses pencatatan, meringkas, mengolah, dan menyajikan data transaksi, sehingga seorang akuntan dapat menjadikan bahan untuk mengambil keputusan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu. Oke, terima kasih. Jadi secara garis besarnya tadi seperti yang dikatakan oleh temannya. Nah, kemudian dalam hal mempelajari akuntansi tentu terkait dengan perusahaan. Ada namanya perusahaan jasa, ada namanya perusahaan dagang, ada namanya perusahaan manufaktur. Ada yang bisa jawab atau bisa membedakan apa itu perusahaan jasa, apa itu perusahaan dagang, dan apa itu perusahaan manufaktur. Ada yang bisa jawab? Apa itu perusahaan jasa? Saya Ibu. Oke, silakan Irka. Irka ya? Iya Ibu. Iya. Terima kasih. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Perusahaan jasa itu adalah perusahaan yang menjual produk tak nyata berupa jasa-jasa seperti pengajaran, jasa kebersihan, jasa audit, dan lain sebagainya. Sedangkan perusahaan manufaktur itu adalah perusahaan yang menjual produk nyata seperti perusahaan dagang, namun barang yang diproduksi adalah barang mentahan. Terima kasih Bu. Mungkin hanya itu saja. Kembalikan. Oke, terima kasih. Jadi perusahaan jasa itu yang memberikan jasa kepada klien, kemudian perusahaan dagang itu bagaimana kita membeli suatu produk untuk dijual kembali, sedangkan perusahaan manufaktur itu bagaimana kita mengolah bahan baku menjadi produk siap jual. Jadi itu di situ letak perbedaannya. Nah, itu terkait dengan pengantar akuntansi 1. Nah, kalau pengantar akuntansi 2, ada enggak yang bisa sebutkan item atau komponen dari laporan keuangan? Saya Ibu, lagi Bu. Irka lagi ya, boleh silakan. Komponen dari laporan keuangan itu ada laporan keuangan laba rugi, yang kedua ada laporan neraca, kemudian ada laporan perubahan ekuitas, yang keempat ada laporan arus kas, dan yang terakhir itu ada laporan catatan atas laporan keuangan. Jadi item dari laporan keuangan dimulai dengan pembuatan laporan laba rugi, kemudian perubahan ekuitas, kemudian apa tadi yang ketiga? Yang ketiga neraca Bu. Iya, neraca. Yang keempat? Yang keempat laporan arus kas. Kas dan catatan atas laporan keuangan. Oke, terima kasih sudah menjawab. Sekarang kita akan membahas pada umpamanya topik RPS ini akan selalu dimunculkan pada saat kita masuk setiap pertemuan. Jadi apa yang akan kita bahas, begitu juga umpamanya kalau kita menutup pertemuan, maka Ibu akan tampilkan bahwa berikutnya ini lagi yang akan dibahas, atau boleh nanti dibuka di Google Classroom-nya RPS umpamanya pertemuan berikutnya apalagi yang mau dibahas dan tugas apa yang akan diberikan. Nah,
di akuntansi biaya ini tadi kan ada 3 perusahaan disebut. Ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Nah, di akuntansi biaya ini kita akan selalu membicarakan terkait dengan perusahaan manufaktur, yaitu di mana kita mengolah bahan baku menjadi produk siap jual. Nah, di RPS ini kita bisa lihat apa yang akan dibahas. Umpamanya ini adalah pertemuan pertama, maka kita akan membahas topik pertama, yaitu ruang lingkup biaya. Nah, di sini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang ruang lingkup akuntansi biaya dan peranannya. Jadi di sini akan nanti setelah belajar atau setelah mengikuti pertemuan pertama, di sini diharapkan bisa mengetahui konsep dasar akuntansi biaya, tujuan akuntansi, implementasinya, dan peran pernyataan dari cost accounting standar. Nah, dan berikutnya kita RPS ini bisa dilihat nanti di Google Classroom-nya. Karena akan kita dibatasi oleh waktu hanya sekitar 90 menit, kita langsung lihat terkait dengan topik pertama. Topik pertama, Ibu yang akan bawakan materi. Nanti pada topik kedua itu, pertemuan kedua, Ananda semua bisa baca, bisa lihat apa yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya. Jadi RPS-nya saya tutup, kita mau masuk di topik atau membahas topik pertemuan pertama. Ya, kebetulan karena ini adalah pertemuan pertama, jadi absennya itu akan diisi di classroom, kemudian kuis dan tugasnya akan juga diserahkan di classroom, kemudian kalau terkait dengan finalnya itu kalau diberi kesempatan kita bisa laksanakan secara offline, jadi mid dan final mungkin bisa offline. Oke. Nah, tadi terkait dengan topik pertama pada pertemuan pertama, yakni ruang lingkup biaya. Nah, di sini yang namanya biaya, jadi akuntansi biaya atau istilah akuntansi adalah cost accounting. Nah, itu adalah salah satu bagian dari bidang akuntansi meliputi kegiatan proses pencatatan, monitoring, seluruh aktivitas biaya dan menyajikan informasi tersebut dalam suatu laporan. Jadi, di sini kita akan menelusuri semua biaya-biaya yang dimasukkan dalam membuat produk sampai dengan produk itu jadi. Nah, itu jadi mulai dari beli bahan bakunya, nanti kita akan pelajari secara detail apa itu bahan baku, mulai dari siapa yang mengerjakan itu juga akan dipelajari secara detail, dan biaya-biaya apa saja yang mendukung untuk membuat sebuah produk. Nah, itu namanya akuntansi biaya. Nah, sedangkan tujuan akuntansi biaya itu ada 4, bagaimana perencanaan kegiatan operasional, bagaimana menentukan harga pokok penjualan dan laba penjualan, bagaimana menentukan dan mengendalikan biaya produksi, dan membantu pihak manajemen membuat keputusan. Jadi nanti secara detail itu yang kita bahas di akuntansi biaya 1 itu adalah terkait dengan penentuan harga pokok penjualan. Sedangkan penentuan pengendalian biaya dan pembuatan keputusan itu kita akan bahas di akuntansi biaya 2. Nah, kemudian fungsi akuntansi biaya ada tadi katakan menghitung pokok produk, merinci harga pokok produk, informasi dasar, akuntansi biaya sebagai data, kemudian sebagai informasi biaya pengendalian. Nah, kemudian jenis-jenis akuntansi biaya ini akan dipelajari secara detail di akuntansi biaya 2, tetapi di pertemuan pertama ini adalah perkenalan, ada namanya
ABC, istilahnya ABC Activity Based Costing, ada namanya Standard Cost Accounting, ada namanya CVP atau Cost Volume Profit, dan ada namanya Kontribusi Margin. Nah, sedangkan perannya ada menyusun melaksanakan rencana dan anggaran operasional, ada menentukan metode kalkulasi biaya dan prosedur yang dapat menjamin adanya kontrol atau jika bisa menghemat biaya. Kemudian memilih cara alternatif lain yang dapat menaikkan pendapatan dan menghemat biaya. Ada menghitung jumlah laba dan beban yang didapat perusahaan dalam beberapa periode. Kemudian menentukan nilai persediaan berdasarkan hasil kalkulasi biaya. Kemudian ini tadi perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur sudah. Kemudian kesimpulan di pertemuan pertama ini, yakni akuntansi biaya memiliki fungsi tersendiri dari jenis-jenis akuntansi lainnya. Jadi ini diterapkan di perusahaan sesuai dengan kebutuhannya. Sementara akuntansi biaya pada perusahaan pedagang dan manufaktur itu sedikit memiliki perbedaan dalam hal memproduksi barang. Oleh karena itu, penerapan ini dapat disesuaikan dengan profil dan kebutuhan masing-masing perusahaan ketika menjalankan usahanya. Jadi itu secara singkat, secara perkenalan terkait dengan akuntansi biaya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Satu orang mungkin sebelum kita tutup. Nggak ada ya. Jadi begini, karena akuntansi itu atau dalam hal proses belajar mengajar itu selalu ada namanya kuis, selalu ada namanya tugas. Nah, untuk pertama kali ini mungkin Ibu akan berikan kuis, yakni bahwa lihat satu produk, umpamanya kertas ini atau umpamanya alat tulis, umpamanya pulpen, kemudian usahakan untuk merincikan kira-kira bahan apa yang dibuat dalam sehingga terbentuk produk tersebut. Umpamanya ambil salah satu contoh roti. Nah, di situ yang harus dilihat bahan apa yang dibutuhkan untuk terjadinya atau terciptanya produk roti tersebut. Nah, kuisnya itu akan dikumpul di Google Classroom-nya. Untuk pertemuan pertama, saya kira itu saja yang akan kita bahas. Jadi pertemuan berikutnya ingat pas masuk waktu akuntansi biaya pertama, perhatikan absensinya karena biasanya ada dua pilihan, hadir atau terlambat. Kemudian bila ada tugas, perhatikan tenggat waktunya. Oke, semoga pertemuan kita kali ini ada manfaatnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.